Macet ya Ustaz tadi ya? Oh iya teh. Kircon, stopan iya. terlama Ya. di dunia. Bisa ngapa-ngapain dulu, cenah. Oke, jadi beliau Ustaz Handi Boni ini lahir di Bandung. Kedua, Majelis Taklim Salimah Muntilan. Oh, sampai Magelang ya? Mualaf Center. Jadi ibu-ibu semua mungkin ada teman, kenalan yang mualaf, boleh nanti menghubungi beliau ya. Karena nggak gampang yang menjadi mualaf, penuh tantangan. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama membantu saudara-saudara kita yang mualaf. Dan yang terakhir, beliau tuh punya hobi. Makanya kemarin sempat bilang salah satu ibu-ibu, Ustadz Handi Boni mah santai, biasanya bawa motor datang ke sini gitu ya. Jadi kita nggak usah pakai pikuk ya, jadi karena beliau santai, alhamdulillah. Jadi beliau hobinya touring. Terakhir ke Bandung, Timur Leste, Bandung. Iya. Itu berapa lama tuh Ustadz? Hampir 40 hari ya teh. 40 hari. Pulang pergi. Insya Allah ya, lumayan ya. Sambil kegiatan juga sebenarnya. Oh iya luar biasa. Dan sekarang kita sama-sama ya masuk ke acara yang kita tunggu-tunggu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak RW yang sudah mendampingi Ustadz hadir di sini. Juga kepada yang baru hadir, mohon segera dikondisikan ya karena kita akan segera memulai untuk belajar. Sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga Ustaz, silakan. Jazakumullah khair. Itu aja Ustaz ya, nggak pakai mic ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sadri wa yassir wa lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumati wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala bil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. This is my first time. Oh my god. Ini kali pertama saya kesini ya. Geria Caraka ya. Pertama kali kesini. Nah ini kompleknya keren banget. Ada tenis courtnya ya. Tempat main tenis. Terus ada apa lagi di sini? Taman. Padel tuh apa? Pedal apa sih teh? Oh belum ada. Belum ada ya. Terus masjidnya bagus banget, terbuka. Ini enak banget. Dan ini masjidnya aktif Ustaz. Gak cuma bangunannya aja yang bagus, tapi Masya Allah Ramadan itu di sini sangat makmur. Oh iya? Oh Teteh di sini juga? Saya dari kecil sampai sekarang. Oh gitu, iya, keren banget ini. Dan terima kasih buat ibu-ibu Majelis Taklim MT Husnul Khotimah yang sudah membuat acara takbir akbar dan mengundang ke sini. Dan terima kasih apresiasi untuk balihonya ya, super gede banget itu. Kayak salak ya. Iya ya teh ya, itu saya belum pernah melihat itu apa bungut saya segede itu. Saya juga ini gede banget ya. Mungkin bisa nyalek ya. Gede banget itu muka sayanya. Kalau nggak salah nih Kang Abai di sini juga ya. Kang Abai di sini ya. Kang Abai. Oh bukan. Enggak bukan. Enggak ya? Iya. Oh dulu di sini. Pernah di sini. Pernah di sini. Oh terus pindah ya Kang Abai. Terus siapa lagi ya? Ustadz siapa di sini ya? Ya udahlah terserahlah siapa aja lah ya. Sing sarehat. Bagus lah insya Allah. Ya mungkin itu saja kajian yang bisa saya sampaikan. Jangan Ustaz, ini panitianya pakai dress code.
code ibu-ibunya. Oh iya dress Iya, code. jangan pulang dulu. Tahu pakai pink, tadi saya pakai baju pink Bu. Pink hitam, black pink ya. Insya Allah kita punya tema saat ini itu adalah dari apa tadi kalau nggak salah dari gagal kemudian saat gagal nih. Saat diri merasa gagal. Oh iya. Udah kayak judul skripsi ya. Di dalam karakter iman ya teh ya ternyata ada dalam menghamba itu ada 3 kriteria orang biasa. Jadi seseorang itu butuh reason buat dia berubah kepada Allah. Yang pertama itu ada orang yang mesti gagal dulu baru dekat sama Allah. Jadi harus ada hutang dulu baru bisa dekat sama Allah. Mesti punya hutang dulu baru bisa sujud nih. Karakter yang pertama itu orang yang gagal baru dekat sama Allah. Jadi, karakter hamba yang pertama. Kalau di sini kan wajah-wajah yang ini ya teh ya nggak punya hutang. Iya, ini wajah-wajah orang yang para wanita yang nggak pernah bantah suaminya. Bahkan nggak kelihatan ini saya wajah-wajah ahli gibah di sini nggak ada. Luar biasa, gitu. Jadi yang pertama itu karakternya butuh gagal dulu baru jadi hamba. Kalau yang kedua mesti ada nikmat dulu baru kemudian menjadi hamba. Jadi kayak kalau yang pertama tadi contohnya biasanya orang harus sakit dulu baru tobat. Ada yang punya hutang dulu baru tobat. Itu lumayan, itu segitu juga lumayan. Udah uyuhan tau nggak garam? Oh iya. Yang kedua itu mesti ada nikmat dulu baru tobat. Contoh punya rumah baru syukuran. Selebihnya nggak pernah ngaji lagi itu syukuran di rumah. Punya anak syukuran, selebihnya malah anaknya dimarah-marah. Karakter yang ketiga itu sudah tidak butuh alasan untuk menghamba kepada Allah. Bahagia, ya dekat sama Allah. Kalaupun ada ujian pun nggak ngerasa jadi jauh sama Allah, tetap dekat aja. Mau apapun kondisinya, dia nggak butuh apapun alasan untuk kemudian dia dekat kepada Allah. Jadi selalu dekat sama Allah. Ini karakter 3 ciri karakter hamba. Karakter yang pertama itu udah mending banget. Karena ada orang yang kadang, nah ini mungkin yang kita bahas sekarang. Ada karakter hamba itu yang memang mesti gagal dulu baru dekat sama Allah. Kalau ada yang gagal dulu baru dekat sama Allah, ini udah masih alhamdulillah banget. Karena banyak orang yang diuji tapi nggak jadi dekat sama Allah. Nah itu namanya jatuhnya jadinya azab gitu. Makanya kalau di Quran nun sewu nih kayak di Quran mohon maaf ya, di Quran surat Al-Baqarah itu ayat 155 itu kan. 156 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisai minal khawfi wal ju'i wa nafsi minal amwali wa anfusi was samarat wa basiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi walanabluwannakum bisai minal khawfi wal ju'i ini menandakan setiap manusia walanabluwannakum bisai minal khawfi wal ju'i wa nafsi minal amwali wa anfusi wasamarat. Setiap manusia pasti diuji, nggak mungkin nggak diuji. Ada yang diuji sama pasangannya, ada yang pasangannya baik, mertuanya bermasalah. Pasangannya baik, mertuanya baik, orang tuanya bermasalah. Orang tua baik, mertua baik, pasangan baik, anaknya bermasalah.
Anaknya baik, mertua baik, orang tua baik, pasangan baik, adik kakaknya bermasalah. Adik kakak baik, anak baik, orang tua baik, mertua baik, pasangan baik, tetangga ribut. Nggak mungkin nggak diuji itu, pasti diuji. Ibu misalkan punya tetangga Aagim, seneng nggak? Ih, masya Allah ya Pak RW ya, punya tetangga Aagim. Tiap mau ke pasar, jaga hati. Enak. Punya tetangga Ustadz Adi Hidayat, weh, Masya Allah. Tiap ibu mau ke pasar, ketemu ditanya, Masya Allah, ibu sudah sampai mana hafalannya? Jadi hoream keluar imah ibu mah. Coba ibu punya tetangga begal. Alhamdulillah Ustadz, tetangga saya sebelah kanan begal, sebelah kiri rampok. Jadi ujian itu pasti ada. Ada yang diuji juga sama ekonomi. Jawa Barat itu komposisi janda terbanyak se-Indonesia. Se-Indonesia ya. Garut itu nomor 1. Wih, itu saya ngisi di Garut pernah digini-gini. Jadi batur mah tahu siate nyatet gitu. Ini mah kikian. Saya bilang astagfirullahaladzim. Nanti kan kesel jadinya teh nggak fokus. Teteh maaf ya, jangan goda-godain. Jangan pernah mau jadi istri kedua hati Boni, nggak punya apa-apa. Bener saya nggak punya apa-apa. Terus si tetehnya bilang, tenang naon Ustaz, abi mah beunghar dah. Kan jadi kepikiran. Jadi ujian itu, ujian tenaran, ujian paling kalau teteh mah kan memang artis ya, memang udah profesi ya. Tapi artis yang alhamdulillah di artis yang solihah, yang Amin, ya di Allah. film-film yang baik gitu, alhamdulillah. Berarti teteh dulu SMA di Bandung? SMP, SMA, kuliah. Oh SMP di Bandung. di mana tuh? SMP 2. Oh Sumatera. Ya. Seangkatan kita. Masa sih? Iya gitu. Maksudnya teteh tahun berapa SMP? Ya tahun 2000. Oh iya sama. Masa aku? Lulus 2003. Iya. Iya sama bener. Aku SMP 3. Ya beda tuh Ustaz. Dikirain makanya apa iya ada seangkatan gitu ya di Seangkatan di beda sekolah ya. SMA di mana teh? SMA 23. Ariel Iya, kakak. 23 ya. Yang di sini ya? Iya, Terminal ke kiri. iya. Oh iya iya. Kuliah di jadi ini jadi interview ya teh ya. Tapi seangkatan ya dulu sama. Terus saya main film dan ya alhamdulillah artis jalur artisnya artis yang baik, filmnya baik-baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan menginspirasi buat kebaikannya teh ya. Istri saya pernah ngundang teteh waktu itu ya. Iya. Acara apa teh? Acara yang di Iya, Kokon. kita kan ketemu ya teh. Iya di Happy. Iya. Dunia Bandung kecil ya. Iya. Itu anak aku, Bu. Yang lain sekolah dia mah santai. Homeschooling soalnya. Nah saya balik lagi ya, ujian itu pasti ada. Ada yang diuji ekonomi, ada yang diuji rumah tangga, ada yang diuji psikisnya, macam-macam. Pasti ada, nggak usah diminta, datang sendiri. Ibu nggak usah ngedoa, ya Allah, udah lama nggak dikhianatin, nggak usah. Udah lama nggak dibohongin, nggak usah. Pasti ada. Nah, tapi lihat kalimat dari Allah ini bagus banget, subhanallah, masya Allah. Wa basyiris sabirin, kasih kabar gembira bagi orang yang sabar. Kasih kabar gembira bagi orang yang sabar. Kok aneh ya? Ibu kalau diuji terus saya selamatin, sakit hati nggak? Halo, assalamualaikum.
Kenapa ini bangetnya jadi stres ini? Wajahnya. Wabashiri sobirin, dan berikan kabar gembira bagi orang yang senantiasa sabar. Siapa? Alladzina idza asobatum musibah, yaitu seseorang yang ketika dia ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan, menyulitkan, memberatkan kehidupannya. Saya itu bukan nggak suka, tapi saya itu kurang sreg kalau setiap kajian itu kita ada terlalu sering mengapresiasi luka. Nggak usah terlalu diapresiasi. Biasa aja. Kenapa sih kita diajak untuk terus mencari-cari luka batin dalam diri kita untuk kemudian kita terus tangisi? Santai aja. Saya justru suka nyemangatin jamaah itu jangan terlalu mengingat setiap luka. Disakitin boleh, nyakitin gak boleh. Justru tidak ada rasa sakit yang paling hebat kecuali kita bermaksiat kepada Allah. Itu aja. Ibu nangis karena dolim sama Allah, indah sekali. Tapi menangisi sesuatu yang kemudian diperlakukan oleh orang lain sama kita karena kita merutuki masalah kita. Saya dikhianati suami saya disakitin sama keluarga saya. Itu kalau terlalu dirasa-rasa, itu malah nanti jadi inferiority complex, jadi masalah psikis. Makanya dirilisnya dengan cara apa? Agama itu ngatur dengan yang namanya sabar, syukur, ridho, ikhlas, tawakal. Maka kenapa kata ulama gitu? Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha, akan menimpa suatu zaman di mana di zaman itu umatnya Kanjeng Nabi itu udah mulai ninggalin alim ulama dan ahli fikih. Jadi ketika kita ngajinya fikih, ibu males. Ngajinya kitab, ayo belajar fikih sholat yang benar gimana, fikih wudhu yang benar gimana. Males. Tapi ketika kajiannya tematik tentang ini, tentang luka aku banget, ngapain itu? Halo, assalamualaikum. Jangan terlalu dibesar-besarin. Saya suka ingetin beberapa teman saya juga, nggak usah dibesar-besar. Setiap orang itu wajib punya luka dan air matanya, pasti harus ada. Maka ada kalimat, alladzina iza asabatum musibah, siapapun yang ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan, menyulitkan dalam kehidupannya, memberatkan dalam kehidupannya, tetapi dengan ujian yang memberatkan, menyakitkan, menyulitkan itu, justru dia jadi ingat sama Allah. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sadar ini datangnya dari Allah dan saya akan kembali kepada Allah suatu saat. Nah, ini penerimaan yang luar biasa. Tetapi ketika ada seseorang yang diuji dengan sesuatu yang menyulitkan, memberatkan, sangat menyakiti kehidupannya, tapi dengan ujian itu justru membuat dia malah jauh dari Allah. Azab itu namanya. Mohon maaf, ada nggak orang yang diuji sama ekonomi terus bunuh diri? Banyak itu, Bu. Azab. Ada yang diuji sama kemudian hubungan rumah tangga jadinya dugem, mabuk, ada. Ya. Itu yang gak dipengen sama Allah. Justru Allah pengennya ngasih ujian itu justru buat kita lebih dekat sama Allah. Saking sayangnya Allah. Saya sering sampaikan ini tentang motivasi ayat itu, bahwa indah banget kalimatnya. Kayak kalau kita pahami Quran itu dengan kalimat nausorob yang benar itu jadi romantis banget Allah. Wabashiri sobirin, kasih kabar gembira bagi orang yang sabar. Coba Teh Meida lagi diuji, terus aku bilang, Teh selamat ya, dapat kasih sayang dari Allah. Kalau Teh ngerti akhirnya iya ya Ustaz, ya alhamdulillah, ini nikmat banget ya Allah. Bayangin, saya dicubit sama istri saya, kira-kira sakit atau senang? Senang, karena saya dicubit sama yang saya cinta. Cubitannya itu jadi indah. Apa? Apalagi kalau dia udah nepuk misalnya, apa gitu. Seneng banget tuh, dipukul tapi ngebahagiain gitu. Dikasih yang sederhana, tapi dari yang dicinta itu nikmat kan? Halo, assalamualaikum. Ulang tahun pernikahan 13 tahun. Saya kasih pisang molen Mang Aa. Ada pohonnya melihat dia.
Dah kasih. Itu dikasih ya sederhana, tetapi jadi istimewa karena siapa yang ngasih. Mungkin kalau ibu-ibu bawa pisang molen ya biasa aja. Ayo, Andi Boni bawa pisang molen buat ibu-ibu. Halo, assalamualaikum. Andi Boni bawa assalamualaikum. Andi Boni bawa pisang molen ke ibu-ibu. Sama misalkan Pak Prabowo datang bawa pisang molen buat ibu, beda nggak? Lebih ngerasa mulia yang dibawain siapa? Oh jadi Prabowo ya. Jadi setidak berharga itu aku dalam hidup. Ya kan beda ya. Wah ini mewah banget dibawain Pak Prabowo Presiden Republik Indonesia langsung. Sekarang bayangin, apa yang Allah berikan itu tidak pernah sesuatu yang sangat berat atau menyulitkan kehidupan kita sebenarnya. Kalau kita ini paham, maka jangan pernah lihat kecilnya nikmat yang kamu dapatkan, tapi lihat siapa yang memberikannya. Dan jangan pernah memikirkan kecilnya dosa yang kamu perbuat, tapi lihat siapa yang sedang kamu khianati. Saya ulangi, jangan lihat kecilnya nikmat yang kita dapatkan, tapi lihat siapa yang memberikan nikmat itu. Siapa? Allah. Dan jangan pernah sepelekan dosa yang kecil, karena lihat dan sadari siapa yang sedang kamu khianati, yaitu Allah juga. Maka saya suka bilang, Allah nggak pernah ngasih sesuatu yang menyulitkan, memberatkan, menyakitkan dalam kehidupan kita. Cuman kita yang terlalu sering merasanya. Merasa itu sulit, merasa itu berat, merasa itu sakit gitu. Jadi stop membesarkan rasa, mulailah merasakan kebesarannya Allah. Stop membesarkan rasa kita. Ini kadang kita tuh terlalu dirasa-rasa. Kadang wanita itu terlalu overthinking bahkan. Pikirannya tuh kayak maju ke depan gitu. Dan jadinya kadang suka jadi negatif thinking. Kebanyakan ya Bu ya, enggak semuanya juga. Jadi stop membesarkan rasa. Jangan terlalu dirasa-rasa tuh, saya dikecewain, saya dikhianati. Kita terlalu melihat itunya gitu. Ini saya mulai dari pertanyaan ini. Boleh nggak kita disakitin ini? Halo, assalamualaikum. Boleh nggak kita disakitin ini? Boleh. Ibu bisa nahan orang buat nggak nyakitin kita? Dibohongin, disakiti, dikhianati, nggak bisa kita nahan. Tapi kita bisa nggak nahan diri kita buat tidak menyakiti? Bisa. Ada sesuatu yang bisa kita kontrol. Dan apa? Nggak nyakitin orang, nggak zolimin orang, nggak bohong sama orang. Itu bisa. Tapi kita nggak bisa ngatur orang supaya nggak bohong sama kita, nggak bisa. Kenapa itu membuat hidup kita ini jadi menarik? Karena kita nggak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Sehingga sebetulnya di dalam konsep kehidupan cenderung orang tidak mau punya masalah dalam hidup. Justru kata Allah, masalah itu adalah potensi ibadah. Aneh banget kalau orang hidup di dunia ini kayak punya banyak masalah dan dia mengeluhkan masalah itu. Masalah itu betul-betul menjadi masalah justru ketika dipermasalahkan. Makanya di dalam ayat surat Al-Mulk itu, ayat 2 itu ada kalimat allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan allazi khalaqal maut, kematian. Kalau saya ibaratkan, allazi khalaqal mauta, Allah ciptakan kemudian kematian. Setiap yang bernyawa itu mesti mati. Allah itu zat yang tidak ada awal dan tidak ada akhir. Sepakat? Setuju? Oke, kebayang dulu ya.
Allah zat yang tidak ada awal dan tidak ada akhir. Jika Allah itu berawal, maka ada yang berarti Allah berakhir. Allah zat yang maha mulia, tidak ada awalan dan tidak ada akhiran. Artinya Allah yang mencipta, bukan dicipta. Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan maka disebut khaliq. Yang diciptakan disebut makhluk. Hubungan antara makhluk kepada khaliq disebut akhlak. Alladzi khalaqal mauta. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian. Wal hayata, dan kemudian Allah berikan kehidupan kepada makhluk itu dengan semua potensinya. Temeda ada kemudian matanya, ada tangannya, kita punya akalnya, kita punya kaki buat beraktivitas. Semua potensi rizkinya itu diberikan sama Allah tuh. Wal hayata, tapi ingat, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Maka kemudian saya akan uji setiap umat itu. Artinya uji itu kan masalah. Sekarang saya tanya, suami itu masalah, sumber masalah atau potensi ibadah? Kenapa tidak sepakat ini? Kan sumber masalah, potensi ibadah. Kan kata kuncinya gini, masalah jadi masalah ya ketika dipermasalahkan. Lah masalah itu tidak pernah jadi masalah. Kalau masalah itu dijadikan potensi ibadah, berarti suami itu bagi ibu sumber masalah atau potensi ibadah? Ya potensi ibadah, karena sebenarnya suami itu nggak bermasalah. Kalaupun suami bermasalah itu potensi ibadah, paham nggak? Nah, karena orang itu terlalu mengapresiasi masalah, sehingga akhirnya banyak masalah dalam hidupnya. Dikit-dikit masalah, nggak sesuai sama dia masalah. Ibu kenapa nggak aktif di Majelis Ta'lim Husnul Khotimah? Bunga, jelma aktif di radio. Ibu mau aktif di Majelis Ta'lim yang mana aja, sama aja. Nggak suka Ustaz di Majelis Ta'lim Husnul Khotimah, Ustaz. Kenapa? Ayah nusuk ngagibah. Ibu mau di mana juga, ada aja. Halo, Assalamualaikum. Benar nggak? Saya tuh paling males nganter anak SD, anak saya misalkan yang paling kedua tuh, buat nganter sekolah SD, ikut nongkrong sama ibu-ibunya. Ngagibah woy. Bisa nggak sih ibu-ibu tuh kalau lagi ngobrol nungguin anak? Jadi share hadis gitu kan keren. Masya Allah ya, Mami ya, kemarin aku baca itu di Bulughul Maram ternyata ada peringatan buat para istri yang suka melawan suami. Astagfirullahaladzim ya, mudah-mudahan itu tongkrongan yang ayat sih nuk itu sih. Mah karek datang kan di pengajian ke karek datang, itu tinggali si ibu keunya tiungna yang melihat. Itu diomongkan deh. Nih, maaf Bu. Selama kita menganggap masalah itu masalah, bermasalah hidup kita. Serius. Tapi selama kita menganggap masalah itu potensi ibadah, berkah hidup kita. Jadi suami itu adalah sumber masalah atau potensi ibadah. Tuh potensi ibadah. Nih, maaf ya. Ibu bangun pagi-pagi subuh, bangunin suami itu berangkat ke kantor, kemudian siapin subuh, udah mulai sholat subuh. Suami kan perjuangan banget tuh kadang bangunin suami sholat subuh. Udah kemudian bangunin suami sholat subuh, kemudian bangunin anak-anak sholat subuh, kadang harus kayak perang dunia kedua ketiga itu. Lalu selesai itu kemudian siapin bajunya buat suami berangkat ke kantor, belum siapin anaknya yang kemudian mau sekolah. Ada anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat misalkan. Anak pertama udah SMA, anak kedua kemudian SMP, anak ketiga SD, anak keempat kemudian TK. Siapin bajunya masing-masing, bangunin anak pertama dulu yang SMA dan SMP karena berangkatnya harus lebih awal. Kemudian sudah dipersiapkan, bajunya siapin, bukunya siapin, semua udah disiapin. Lalu kemudian dada-dada berangkat, suami kemudian berangkat, siapin sarapan tadi ya sebelumnya juga buat suami. Kemudian bangunin anak yang kedua, anak yang ketiga yang SD udah mau berangkat. Yang SD udah mau berangkat, siapin bajunya semuanya, bekalnya segala macamnya, antar kemudian beres, kemudian balik lagi ke rumah. Balik ke rumah atau anak yang TK udah ngantes, kalian berangkat ke pasar belanja, pulang lagi ke rumah, masak buat makanan siang.
lalu kemudian jemuran yang kemarin itu mulai diangkatin dan disetrikain. Cucian yang hari itu dan yang kemarin kemudian mulai masuk ke cucian, udah mulai dicuciin, kemudian siap-siap dari situ, kemudian siap-siap dijemur. Setelah waktu dijemur, kemudian siang jemur anak yang TK baru pulang duluan kan, anak TK pulang, kemudian yang siang nanti ada kemudian ajak anak TK dulu makan siang dulu kan, makan siang di rumah untuk kemudian beres sholat zuhur. Setelah itu kemudian anak yang SD kita jemput, anak SD kemudian jemput sorenya anak yang SMP SMA kemudian juga pulang juga, siapin kemudian kegiatan biales segala macamnya, beres kemudian nunggu maghrib, ibu siap-siap maghrib, siapin makan malam buat maghrib. Buat malam itu udah beres itu semua, ibu tenang, suami pulang. Begitu suami pulang, lihat rumah berantakan. Cek salah kita nanaunan wae dia. Coba, itu kebayang nggak? Ibu udah ngelakuin banyak hal, udah nyapu, ngepel, nyuci segala macam, ngejemur segala macam. Tiba-tiba suami bilang, kamu ngapain aja dari tadi? Cik atuh kalau jadi pamajikan teh tong kedul-kedul teuing. Ini mini berantakan banget rumah teh. Itu rasa-rasanya kita pengen bilang apa? Dengekeun ya. Astagfirullahaladzim. Itu malaikat yang tadi udah nyatet amal soleh jadi bingung ya. Wah, gugur ini amalnya. Ketika ibu aral. Tapi kalau ibu responnya gini, oh iya maaf Pak, tadi udah diberesin cuman berantakan lagi sama si Dede. Nah aku udah beresin lagi. Iya dong, rajin kali di rumah, jangan tidur aja nonton drakor terus. Maneh pikir, gak usah, sabar. Gak usah dilawan. Setiap ibu lawan amarahnya suami kan selalu jadi makin marah suami. Sok ibu ketika suami ibu bilang suami ke istri teh, pamajikan ini, ayo we, olahraga senam. Sing teu ngarti ibu teh rek naon olahraga di hadapan supermarket aya sok ayo. Di harap Borma, ada yang di harap Jomart. Wah, heya. Astagfirullahaladzim. Sahabat teh sok mending ngalikeun teh mending mun lucu gitu. Tapi dah terlalu seksi merecet gitu lah. Senama di rumah aja bu selesai. Di YouTube dah sok ibu rek salto rek kayak bebas. Kalau enggak ibu senam boleh di studio yang instruksi senamnya perempuan, semuanya perempuan. Terus saya pernah antar istri saya itu kalau di Popo ada kurs nama. Itu perempuan instrukturnya, isinya semuanya perempuan. Itu saya udah cek ke situ perempuan semua. Kan kudu ngecek Mas Nike. Bisa. Nah, tapi saya masih penasaran cek minggu harap kayak lalaki teh. Saya mau cek lagi minggu depan. Jadi ketika sesuatu yang dikerjakan oleh Allah, sesuatu yang dikerjakan untuk Allah, lillah, billah, ilallah. Kalau sesuatu dikerjakan untuk Allah, maka biar itu untuk Allah. Jangan kemudian terwarnai oleh kemudian keinginan kita kepada unsur dunia. Jangan. Saya tahu saya di Masjid At-Taqwa, Geria Caraka, tendensius. Apa dasarnya? Ya karena diundang. Kalau diundang, ya datang. Udah gitu aja. Tanggal cocok, waktu cocok, berangkat. Meskipun saya nggak disuguhin kopi, nggak apa-apa. Bukan kode. Ini contoh. Karena kan kopi itu bukan jadi tujuan hidup saya. Tidak. Apalagi harga cocok Ustadz berangkat. Untuk dai nggak boleh. Kalau teteh profesional sebagai seorang misalkan teteh diundang di kegiatan seminar gitu kan profesional, nggak apa-apa. Tapi kalau saya dai ngapain? Harga cocok Ustadz berangkat itu kayak cowok panggilan gitu apa? Jadi kalau ibu-ibu majelis taklim tuh mengundang aku tuh selalu bertanya tuh, Ustadz, mohon maaf, Ustadz berapa ya? Ustadz berapa ya? Ya aku tuh balas langsung, mohon maaf, ibu ini teh short time atau full time? Jadi gitu ya Pak. Kenapa kalau ngaji, yang ngaji gue gitu? Kenapa harus riweuh tanggal? Yang harus diriweuh itu tanggal, waktunya cocok atau enggak? Kalau enggak cocok, kenapa harus saya tuh sampai dilelang?
Ustaz sok di abdi mah sakieu Ustaz. Di ditu dibayar sabaraha sok ku abdi sakieu. Saya blacklist itu dua-dua. Berarti bukan mau ngaji gitu. Saya udah nggak mau untuk ngisi di majlis yang terlalu ribet. Mending masjid komplek yang majlis taklim yang ada ustadznya di sini. Ada ustadznya yang standby di sini? Ada ngaji, ibu suka ngaji? Ngaji. Ustadznya ada standby di sini, ada ustadz di sini. Sok muliain ustadznya. Belum punya motor, kasih motornya bu, supaya gesit. Belum punya rumah, sok beliin rumahnya. Belum punya mobil, beliin mobilnya. Supaya ustadz tuh fokusnya ngajar kalau ada yang di sini tuh. Belum punya rumah, anaknya sekolahin, fokus aja. Lamun gitu, orang pindah ke dia itu. Makanya saya bilang tuh setiap asatidz itu ya macam-macam. Tapi yang saya sepakati sih, karena di surat Al-Mudaththir itu disebutkan, tidak boleh kamu mengambil sesuatu dari apa yang telah kamu berikan untuk jalan Allah. Ya kalau dikasih itu namanya hadiah. Hadiah itu nggak boleh diatur. Teh nanti ngasih saya ini ya, nggak boleh. Apa ya? Surprise hadiah itu. Surprise. Biasanya saya kan suka dikasih kopi terhadap kue, tapi udah nggak apa-apa. Tidak adanya pun tidak jadi masalah. Biasanya kan pas pulangnya suka dibekelin apa, tapi ya udah. Itu yang lain. Itu contoh. Kita balik lagi ya. Maka masalah itu bu sebetulnya bukan masalah. Yo potensi ibadah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Lo enak-enak hidup kita sendiri, lo malah pengen nikah. Jadi tambah masalah. Iya kan? Halo, assalamualaikum. Udah bagusan hidup sendiri, teteh hidup sendiri, aku hidup sendiri, udah enak hidup sendiri. Ternyata hidup sendiri masalah, nikah juga masalah. Udah nikah pengen punya anak, ditambah masalah. Punya anak masalah, nggak punya anak, punya anak lagi masalah. Ada nggak punya anak lagi masalah? Ada tuh yang mohon maaf yang baby blues. Yang belum siap punya anak lagi sampai kemudian nolak punya anak lagi. Mohon maaf kan ada itu. Punya anak masalah, nggak punya anak masalah. Kata siapa nikah itu jaminan bahagia? Siapa yang bilang? Ada orang yang pengen cerai justru supaya bahagia. Macam-macam hidup ini. Maka indikator kita baik dalam hidup, bahagia dalam hidup, itu pakai indikator siapa? Jangan pakai indikator manusia. Pakai indikatornya Quran. Bahwa indikator Quran itu, bahagia itu adalah ketika Quran surat Yunus ayat ke-58. Kul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Atas dasar nikmat dari Allah, rahmat kasih sayang dari Allah berupa apa? Iman, Islam, Quran, dan diutusnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, kita layak merasa berbahagia. Jangan mau diatur bahagia kita sama apa yang ada di dunia. Gak akan bener-beneran bahagia. Kalau ibu cari bahagia itu di suami, gak akan dapat. Dapat kok Ustaz? Kadang-kadang. Karena suami ada nyebelinnya juga. Selama masih ada unsur dunia, pasti akan menyakiti kita. Ibu bahagia punya mobil baru, suatu saat akan bermasalah juga. Semua yang ada di dunia ini pasti akan bikin kita tidak bahagia. Saya di Jatinangor ngisi kajian khutbah nikah. Sahabat saya yang punya anaknya mau nikah. Jadi sahabat saya udah sepuh banget, usianya sekitar 50-an. Kemudian anaknya nikah. Kemudian saya jadi saksi dan khutbah nikah. Itu Sabtu pagi. Kebayang bu, Sabtu subuhnya istri sahabat saya meninggal dunia. Jadi ibunya mempelai perempuan ini meninggal dunia.
Jadi di pagi itu harus ngurusin jenazah ibunya dulu, almarhumah, untuk kemudian disolatin sampai dikuburin, selesai udah beres, kemudian akad nikah. Bayangin, saya di situ ketika mikir khutbah nikah, saya ngomong apa ya? Luar biasa ini. Ini sedang bahagia atau lagi sedih tuh gimana? Maka saya bertanya-tanya tuh. Kalau dari lo ngisi dari situ, saya langsung ke Bogor. Saya tanya, mikir gitu, apa yang dimaksud bahagia itu seperti apa ya? Yang tadi itu momen bahagia atau sedih itu nyampur. Disebut bahagia lagi sedih, disebut sedih tapi bahagia. Akhirnya saya cari, terus saya buka Quran, keinget surat Yunus ayat ke-58 tadi. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu. Jadi saya tadaburi, saya baca lagi tafsirnya, saya dalamin lagi. Ayat ini ada ulama yang mengatakan pertama bahwa merasa bahagia dengan diutusnya kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Maka ini jadi dasar, mohon maaf, ada ulama yang menjadikan ini juga dasar maulid Nabi. Pentingnya kita merayakan maulid Nabi ini karena qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Karena udah diutusnya kanjeng Nabi, kita ikut bahagia. Ada seorang yang dulu jadi pembenci Nabi yang disebut dengan Abu Lahab, yang kemudian disiksa setiap harinya kecuali di hari Senin, di mana diutusnya kanjeng Nabi, dilahirkannya kanjeng Nabi, dia ikut bahagia. Maka ini menjadi dasarnya. Bagi yang tidak sepakat dengan itu pun, ya nggak masalah. Kadang umat Islam jadi musuhan cuman gara-gara beda. Masya Allah, ya Allah. Ya, padahal mah nggak usah ngerepot-repotin gitu. Saya juga nggak berharap apa-apa. Cuman biasanya suka ada roti, kue. Tapi ada saya. Ini adalah rezeki dari atas izin Allah. Semua itu nanti kita bahas pelan-pelan. Insya Allah kita kajian beres jam 2. Nah, ada juga ulama yang mengatakan ayat ini berkaitan tentang ayat sebelumnya. Apa? Dihadirkannya Quran. Maka ayat sebelumnya Quran surat Yunus ayat 57, itu fungsi Quran disebutin sama Allah di dalam Quran itu sendiri. Salah satu fungsi Quran. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wasyifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Hei manusia, telah dihadirkan kepada kamu yaitu Quran yang dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW yang bisa menjadi mau'izah karena di dalamnya banyak kisah pembelajaran dari masalah-masalah yang dulu. Ambil hikmah pembelajarannya. Lalu yang kedua menjadi wasyifaa'un lima fis sudur, jadi obat bagi penyembuh hati kita. Sudur itu lapisan hati paling luar, Bu. Jadi sudur itu tempatnya resah, gelisah, gundah, gulana, sedih, galau. Nah itu di sudur itu. Makanya ada alam nasroh laka waswisu fi sudur. Kalau qalbu itu istilah hati yang lain, lebih dalam lagi. Dan sifatnya hati itu, qalbu itu berbolak balik. Rabbana la tuzigh qulubana. Nah, qalbu. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang istilah hati supaya saya diundang lagi berikutnya. Wasyifaa'ul lima fis sudur wa huda, dan Quran ini sebagai huda, petunjuk, petunjuk. Wa rahmatul lil mu'minin, dan bentuk kasih sayang Allah bagi orang-orang yang beriman. Mahal ini, Bu. Maka Quran sebagai pedoman, Rasul sebagai tuntunan hidup kita. Ibu kalau mau jadi pedoman hidup, pakai Quran. Apa yang harus kemudian saya kerjakan, bagaimana saya harus bersikap,
Tapi kalau butuh teladan dalam hidup, ikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka komplit, ada aturan hidup, ada cara dan jalan hidup. Aturan hidup ada di Quran, cara dan jalan hidup ada di hadis atau sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bertemu antara Quran dan sunnah itu, maka paripurna kita. Maka disebut kul bifadlillah di ayat berikutnya kan, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tidak ada nikmat yang paling besar di dunia ini kecuali nikmat iman dan nikmat Islam. Tidak ada hal yang paling membahagiakan kecuali bahagia dengan iman dan Islam. Nah, dari sini kita akhirnya mendapatkan bahwa ketika kita menjadi seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Maka di dalam kalimat Sayyidul Istighfar, mohon maaf ini sering saya bahas, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Rabb kami ya Allah. Sadar posisi dulu itu penting. Siapa saya, siapa Allah. Nah, orang ini kadang nggak mau manut, Bu. Allah, kita ya kita. Hidup kita semau kita. Allah bikin aturan, kita nggak mau ngikutin. Lah disuruh sama polisi pakai helm itu nurut. Tapi disuruh hijab sama Allah itu nggak mau nurut. Saya suka bilang, Indonesia itu nggak akan pernah sampai kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua aja nggak akan nyampe. Kalau tidak memuliakan atau mengerjakan nilai yang pertama, yaitu ketuhanan yang maha. Maka Profesor Salim Said, Allah yarham, itu sudah meninggal, itu pernah mengatakan begini, Israel itu maju karena ada yang ditakuti, yaitu Nazi Jerman pada saat itu. Singapura maju ya ada yang ditakuti, Inggris pada saat itu, Malaysia tetangganya Indonesia, Jepang maju takut sama Amerika juga. Makanya di Jepang tuh nggak ada tentara, itu nggak ada tentara. Korea Selatan maju karena ada yang ditakuti, yaitu Korea Utara. Kemudian Profesor Salim Said bilang, kenapa Indonesia sulit majunya? Mohon maaf, kata beliau, karena di Indonesia Tuhan saja tidak ditakuti. Padahal para pejabat penguasa itu disumpah dengan kitab Quran, dengan kitab yang dia percaya, tetapi nilai-nilai ketuhanan tidak menjadi prinsip hidup mereka. Di Jepang itu Teh Meida, kemarin saya ke sana itu, Menteri Pertanian gagal mengelola harga beras, mengundurkan diri, dan menyakiti, statementnya menyakiti rakyat ketika mengatakan, oh saya nggak tahu harga beras, mohon maaf saya nggak pernah beli beras. Pernyataan itu bikin sakit hati masyarakat Jepang. Akhirnya dia sadar dia salah, dia bilang apa? Dengan ini saya menyatakan saya mengundurkan diri, saya tidak layak menjadi pemimpin. Loh. Negeri yang beradab itu Jepang itu, tapi tidak bertuhan. Karena nantilah kawan-kawan kita cerita. Indonesia bisa maju ketika apa? Bertuhan, berketuhanan yang maha. Maka kata ulama itu ya berketuhanan yang maha esa itu ya maksudnya qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Lah kita kalau hidup tanpa pegangan dalam bertuhan, repot pasti. Sehingga semuanya jadi masalah. Indonesia itu serepot-repotnya orang Indonesia itu masih punya nilai sabar, tawakal, ikhlas. Negeri yang beradab tapi tidak bertuhan, itu akhirnya jiwanya kosong. Maka kemudian ketika ada masalah, banter bunuh diri. Maka Jepang angka bunuh dirinya tinggi. Indonesia mau ikut-ikutan kayak gitu? Janganlah, kita punya prinsip hidup, yaitu agama. Agama itu dari bahasa Sanskerta. Itu tidak, gama itu kacau. Artinya agama, itu kata ulama zaman dulu mengatakan agama itu artinya membuat hidup manusia supaya tidak kacau. Agama itu, maka orang butuh agama supaya apa? Supaya hidupnya teratur. Maka agama apa yang paling banyak aturannya? Islam. Islam mengatur urusan kehidupan manusia dari yang mikro sampai yang makro, dari urusan yang paling terkecil sampai yang terbesar, semua diatur dalam Islam. Ibu masuk masjid, kaki kiri dulu, kanan dulu.
Halo, assalamualaikum. Masuk masjid kiri dulu, kanan dulu? Keluar masjid tadi masuk kanan atau kiri? Poho tadi mah ibu. Jujur aja. Tongsok kanan. Tidak jujur. Keluar masjid nanti apa? Masuk toilet? Kanan kiri. Keluar? Masuk toilet ada doanya? Apa? Allahumma barik lana. Apa? Allahumma inni a'udzubika minal wa. Keluar toilet? Tuh bayangin, Islam ngatur. Buat makan nih, buat minum aja. Minum pertama, ini saya contoh ini ya. Mohon maaf, minum satu pakai tangan kanan. Kata Nabi, sunnahnya. Kenapa disunahkan bukan diwajibkan? Khawatir ada manusia yang tangannya sakit, bermasalah atau nggak punya tangan. Sunnah yang ditekankan pakai tangan kanan. Lalu kemudian ketika minum pakai tangan kanan, cara minum yang baik dekatkan ke bibir. Karena nggak bisa kalau minum tanpa dekatkan ke bibir kecuali pakai sedotan. Maka kemudian setelah didekatkan ke bibir, ada nggak aturan dalam minum? Islam ngatur luar biasa. Makanya kalau tuntunan hidup, ikuti Rasulullah SAW. Maka kata Nabi, cara minum yang pertama, jangan pernah napas di air, karena kamu bukan laut. Jangan pernah napas sambil minum maksudnya. Caranya yang pertama, dekatkan ke sini. Cara minum yang pertama, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian disuruput. Cara minum yang pertama itu suruputnya bisa 3 kali. Contoh gini. Bismillah. 1, 2, 3, baru bilang alhamdulillah. Itu cara minum yang pertama. Cara minum yang kedua, itu caranya yang pertama tadi disuruput 3 kali. Kalau yang kedua dileg-leg maksimal 3 kali. Misal Bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian alhamdulillah. Gak boleh minum itu misalkan bluk. Nah, kata Nabi jangan minum kayak onta, pakai tangan kanan. Itu ada ilmunya, bukti. Makan tapi nggak ada makanan, jadi saya nggak bisa contohin. Jadi makan aja diatur itu. Kemudian kata orang Jepang, brother Kang Boni itu, dia kenapa Kang Boni nggak makan babi? Saya bilang ya haram. Apa yang membuat babi itu haram? Saya bilang ya perintah Allah, memang ketetapan dari Allah. Ketika ditawarkan 2, do you want pork or chicken? Kau mau babi atau mau ayam? Saya bilang ya nggak dua-duanya, karena khawatir ini ada dalam satu loyang. Amannya ya saya nggak mau makan. Kemudian orang Jepang ini nanya, kalau gitu kamu makan roti aja. Saya bilang, oke, saya makan roti aja. Kemudian ditawarin, do you want ice cream? Oh, oke. Tapi ketika saya lihat ice creamnya ada sesuatu yang saya nggak yakin ini halal atau tidak. Saya bilang, no, thank you. Kemudian orang Jepang ini bilang, agama kamu tuh ribet banget ya, Bang. Agama kamu tuh ribet banget. Lah saya tuh langsung jawabin, ribetnya Tuhan saya dalam mengatur hidup saya, itu artinya Tuhan saya tuh ngerti banget apa yang terbaik buat saya. Bayangkan ada agama yang gak ngatur tentang apa yang harus dia makan dan yang gak boleh dia gak makan. Kok gak detail? Kok saya punya Tuhan yang gak detail? Saya alhamdulillah punya Tuhan tuh detail banget. Saya gak boleh minum ini, saya gak boleh makan itu. Suatu saat orang Jepang ini ngomong kayak, but my friends Muslim tuh, saya punya teman Islam juga, tapi kok dia babi dimakan, mabuk juga. Itu saya jawab, oh, because I'm a good Muslim and he's the bad one. Saya ini Muslim yang baik, nah itu yang Muslim yang beleguk yang itu.
Karena kalau muslim yang baik, terima samina wa atona, Allahumma anta robbi, ya Allah engkaulah Rob kami ya Allah. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau ya Allah. Khalaqtani, engkau yang menciptakanku, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu, tunduk patuh kepada Allah. Bagaimana bisa? Saya tinggal di Geria Caraka, tapi saya nggak mau ngikut aturan kompleks ini. Saya nggak mau ikut aturan Pak RT, Pak RW, bodoh amat. Nggak mau Pak, ini semuanya harus gotong royong. Saya nggak mau Pak, diusir itu sama warga. Warga sepakat, Ben, Ustadz Andi Boni, jangan tinggal di Geria Caraka. Bener kan? Jangan tinggal di sini. Gak mau bersosialisasi. Karena bisa menyengseng sengsara, merenjeng sengsara kan? Bayangkan Bu, kalau saya kerja, kita kerja di satu perusahaan, tapi gak mau ngikut aturan perusahaan itu, gimana bisa? Anak ibu sekolah di satu sekolah, tapi gak mau ngikut aturan sekolah itu, gimana bisa? Lah kita hidup di dunia, tapi gak mau ikut aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Halo, assalamualaikum. Sami'na wa ata'na, ikut aturan Allah. Mau gimana pun hijab itu supaya menutup aurat, bukan jadi cantik. Hati-hati. Pakai cadar tuh supaya menutup kecantikan, bukan memperlihatkan kecantikan. Istri saya pakai cadar, nggak masalah. Ibu nggak pakai cadar, kata baginda Rasulullah ketika ditanya sama Asma binti Abi Bakar, mana batasan aurat perempuan? Seluruh tubuhnya kecuali dua, tangannya dan wajah. Tapak tangan dan juga wajah. Nggak apa-apa. Di dalam mazhab Syafi'i, karena istri saya Syafi'i, dia mengambil hukum bahwa kemudian wajah itu bisa menjadi bagian dari aurat, sehingga kemudian dia menutup wajahnya. Saya nggak pernah maksa dia. Alhamdulillah dia sadar saya tutup. Kenapa Pak? Supaya cantiknya buat kamu. Jadi kalau dibuka itu ayat backsound, desir pasir di badan. Itu soundtrack film Teteh ya? Oh bukan, yang satu lagi ya Teh, beda server, maaf. Baik. Kak, dan saya seneng ya karena hemat biaya skincare. Jadi saya nggak usah beli blush on, day cream istri saya dan plek, gak apa-apa, selesai. Kaos kaki berarti pakai kaos kaki boleh. Perempuan diatur sedemikian rupa supaya hidupnya tidak bermasalah. Ini kalau di dalam ilmu psikologi, itu kalau nggak salah ada ilmu membaca karakteristik seseorang itu cuma dengan cara ngelihat telinga. Iya Teh ya, telinga dong. Apa ya disebutnya ilmu fisiologi apa ya? Jadi ngelihat telinga, karakter orang udah kebaca. Indahnya di Islam, perempuan tuh nggak bisa dibaca. Kenapa? Kupingnya ketutup, jadi nggak bisa dibaca. Lekuk tubuh itu bisa ngebaca. Terus saya bisa kayak, mohon maaf ya, memang ada ilmunya Bang. Bagaimana turunnya pinggul itu bisa kemudian menyatakan kemungkinan nih wanita masih perawan atau tidak. Serius Bu, mohon maaf, ketika terlalu ketat dari payudara seperti apa kencang, itu bisa kelihatan itu bentuk tubuh itu. Di Islam tubuh itu nggak boleh sampai ngebentuk set, nggak bisa dibaca itu. Kaki ibu itu kalau kelihatan bisa saya baca itu karakter tubuhnya. Ketika kakinya itu terjadi perpecahan suku, apa yang ya ngomong tuh ke atasnya bisa kebayang gitu. Makanya di Islam itu kaki jadi aurat, tubuh nggak boleh ngebentuk, telinga jadi susah orang yang ngerti buat ngebaca ibu tuh, nggak bisa. Bahkan mohon maaf kalau di Yaman itu nyebut asal daerah aja itu disebutnya bisa jadi aurat bagi seorang wanita. Agak so. Beda nggak karakter wanita Bandung sama wanita Medan? Beda. Sama-sama perempuan tapi wilayahnya beda karena ada fenotip atau lingkungan yang merubah karakter dirinya itu. Sama-sama di Jawa Barat aja, Garut sama Cianjur beda Bu. Garut sama Cianjur beda. Karakter perempuan Tasik, Ciamis, Bandung beda. Kapan-kapan lagi kita ngomong. Nah saya lanjut lagi.
Maka sadar posisi ini akhirnya yang kemudian menjadikan kita tegas dalam hidup ini, punya prinsip akhirnya. Nah, maka ketika kemudian kita menjalani kehidupan ini dengan aturan-aturan Allah, nggak perlu merasa gagal. Apa yang sebetulnya menyatakan kita gagal dalam hidup itu? Halo, Assalamualaikum. Apa yang biasa orang sebut tentang gagal itu? Memang apa? Gagal itu ketika seseorang bikin usaha, kemudian usahanya jatuh, gagal. Yang tadinya pengen masuk ITB, tapi nggak masuk ITB, gagal. Gagal yang saya pahami itu cuma satu. Bagi saya, gagal itu cuma satu. Tidak mampu melihat kebesaran Allah. Saking gagalnya pamannya Nabi itu sampai dijuluki sebagai Abu Jahal. Amr bin Hisham itu disebutnya Abu Jahal, ayahnya orang yang bodoh. Bodoh banget kata Nabi. Bodohnya itu BO-nya, O-nya banyak. Saking bodohnya disebut Abu Jahal, ayahnya orang bodoh. Mau lihat yang sebodoh-bodohnya orang bodoh, nah itu Abu Jahal. Makanya kegagalan dalam hidup yang paling terbesar apa? Gagal melihat kebesaran Allah. Gagal melihat keindahan Islam, gagal kemudian melihat bagaimana baginda Rasulullah Muhammad SAW berjuang berkorban buat umat ini. Gagal melihat itu, sehingga akhirnya kita sibuk dengan kegagalan-kegagalan yang sebetulnya kegagalan yang duniawi, yang sebetulnya itu bukan kegagalan, tetapi jalan dari Allah untuk kita lebih dekat sama Allah. Ada yang gagal nikah, ketemu sama saya di Masjid TSB. Bapak ada kajian rutin tiap malam Jumat besok. Tiap malam Jumat kalau saya di Masjid Trans Studio Bandung. Tapi kalau ibu-ibu ngaji malam memang repot. Para ibu-ibu itu ngaji kitab, namanya kitab Tasirul Akhlak Mulia. Semuanya kita kasih kitabnya. Baca kitabnya pelan-pelan. Kita belajar bacain seminggu sekali. Dari pada maghrib sampai pada isya. Pada maghribnya kita zikir. Alhamdulillah dari zikir itu saya sama istri itu ya start data. Itu sekitar ada lebih dari 10 orang yang tadinya mau bunuh diri itu jadi. Alhamdulillah. Dan ada yang memang tanpa sengaja datang ke situ. Yang berikutnya itu kita temukan ada beberapa pasien yang memang sudah sering ke psikiater pakai obat karena mungkin ada depresi, stres. Alhamdulillah ketika lewati zikir itu sembuh. Dan sekarang masih terus ngaji dan udah nggak tergantungan obat lagi. Dan itu saya bingung, saya nggak pernah meniatkan itu, cuma saya niatkan itu tiap maghrib sampai isya itu saya ajak semuanya zikiran. Karena kata baginda Rasulullah Muhammad SAW, 4 waktu terbaik dalam hidup. Yang pertama sebelum subuh itu udah golden time. Yang kedua setelah subuh sampai terbitnya matahari. Banyakin zikir pagi, kan ada zikir pagi ya? Al-Mansurat atau apa. Yang ketiga setelah asar sampai terbenamnya matahari. Itu juga ada zikir petang namanya. Diperintahkan juga di dalam Quran. Yang keempat adalah doa atau zikir ketika jarak antara 2 waktu sholat, yaitu maghrib dengan isya. Oh itu yang terbaik itu. Kayaknya kalau ibu ngerasain zikir itu sekali, astagfirullah, enak. Maghrib sampai isya kalau udah di masjid sebenarnya nggak usah pulang. Tunggu sampai isya baru pulang. Bagusnya. Baru isyanya ngaji. Nah, tadi sampai mana? Oh, zikir. Salat dan zikir. Jadi masalah yang ada di dalam itu, ada yang datang ke saya di TSB malam Jumat, itu gagal nikah, datang nangis susah. Terus saya tuh udah siapin, itu undangan udah disebar, banyak cateringnya apa udah siap, gedung udah siap. Wah
nangis ini gimana Papa Ustaz? Ya udah saya jawab, ya saya dengerinnya alhamdulillah teh. Mungkin ya pertama ya bisa jadi dia bukan yang terbaik buat teteh, kan gitu standar lah jawabannya. Kalau curhat ke orang itu paling nasihatinnya kan sabar. Tapi saya tuh suatu kemarin tuh bilang, teh saking bingungnya ya ngadepin cewek nikah tuh kan bingung banget, dipeluk nggak bisa, nenanginnya ya harus ada yang melukin. Terus tak bilangin teh, gagalnya teteh nikah bikin teteh jadi ketemu sama aku, teteh jadi ngaji, itu dia mikir juga. Oh iya ya, alhamdulillah ya Ustadz ya, iya. Aku jadi bisa ketemu sama, tapi apa Ustadz mau sama aku? Bukan gitu maksudnya. Maksudnya teteh jadi ngaji itu udah alhamdulillah bang. Yang sebelumnya nggak ngaji. Loh jadi ngaji, berarti gagal nikah itu jadi wasilah jalan dia toh. Maka kalau judul ini dipanjangin, saya takutnya jadi bermasalah. Kan tadi judul awalnya itu karena pernah gagal. Oh, saat diri merasa gagal, aku memilih hijrah. Kalau kesananya nanti ketika aku merasa sukses, aku jauh dari Allah. Nah, itu bahaya itu kalau jadinya kayak gitu. Kalau orang sukses tapi jadi jauh dari Allah, itu namanya istidraj. Kalau orang dari kemudian seorang yang punya banyak masalah itu jadi tobat kepada Allah, itu ya jadi jalan. Gagalnya jadi jalan hidayah. Tapi ingat kata baginda Nabi, siapa ya, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan sebetulnya Allah memberikan pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Pamangkana hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya karena niat Allah dan Rasulnya, maka dia akan sampai kepada Allah dan Rasul. Orang karena hijratuhu lidunya, tapi siapa saja yang niat hijrahnya karena urusan dunia, justru bisa jadi bermasalah. Saya tuh kadang suka bikin quotes, siapa yang hijrah gara-gara urusan dunia, maka urusan dunia itu yang akan menggagalkan hijrah kita. Walaupun tadi jadi awalan pertama, halo assalamualaikum. Awalan pertama ibu hijrah gara-gara hutang, itu bagus. Tapi ingat tadi kata Papa, siapa yang hijrahnya karena urusan dunia, jangan-jangan suatu saat hati-hati, hijrah karena urusan dunia itu yang akan menghancurkan hijrah kita juga. Contoh kita hijrah itu gara-gara kemudian kita tuh tadinya punya hutang, kemudian kita jadi tobat, jadi tahajud, jadi rajin sholat duha. Khawatir nanti hutangnya beres, selesai juga ibadahnya. Akhirnya itu, ada nggak seseorang, bukan ada, banyak. Ada seseorang yang berhijab, jadi ke masjid, jadi rajin sholat, itu gara-gara pasangannya. Atau gara-gara, mohon maaf, calon suaminya. Ya, karena pacaran, oh jadi lebih baik. Suatu saat, si perempuan atau laki-laki itulah yang akan menggagalkan hijrahnya. Sama itu. Kalau kita hijrah juga karena kenikmatan, aduh saya tadi nggak pernah sholat, begitu saya dapat rezeki besar, rezeki banyak, saya jadi banyak sholat, bagus kan? Bagus. Tapi kalau itu menjadi dasar landasan kita berubah dan jadi ibadah kepada Allah saja, suatu saat ketika hartanya berkurang juga ibadahnya. Maka saya bilang, jangan pernah niat hijrah itu karena urusan dunia. Suatu saat urusan dunia itu akan menggagalkan hijrah kita. Saya, Andi Bon, dulunya mungkin karena istri saya. Saya berubah karena istri saya. Pertamanya saya ngerasain, karena dia yang memperkenalkan Islam kepada saya, dia yang mengajak saya mengenal Islam lebih jauh, akhirnya saya bisa berusaha untuk belajar. Tapi saya akan sangat rugi ketika menempatkan Islam hijrahnya saya itu karena dia. Karena dia itu pasti akan mengecewakan saya suatu saat. Ada bikin keselnya, ada segala macam. Namanya manusia. Nanti takutnya berkurang juga. Masa Islam gitu? Saya kemarin di Jakarta ada orang yang jadi murtad itu gara-gara suami yang Islamnya selingkuh. Jadi istrinya ini Chinese, Tionghoa, nikah sama suaminya yang Islam, kemudian istrinya pindah agama kan, masuk Islam. Ternyata pernikahannya ini nggak lama suaminya ketahuan selingkuh. Yang kena Islamnya juga. Akhirnya dia keluar dari Islam gara-gara suami yang Islamnya ngecewain dia.
Nah itu yang saya maksudkan kenapa jangan hijrah atau berubah karena seseorang atau sesuatu. Berubahlah karena Allah. Ayatnya itu surat An-Nisa ayat 100. Kalau mau ibu pegangin buat khusus tema kita hari ini. Tapi saya bahasnya tadi lebih melebar. Kalau mau ngerucut ke situ. An-Nisa ayat 100 itu. Nah, terakhir pegangan buat kita. Hijrah itu syaratnya dua, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada yang ditinggalkan dan ada yang dituju. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hijrah itu syaratnya dua. Ada yang ditinggalkan dan ada yang dituju. Apa yang ditinggalkannya? Kemaksiatan. Apa yang ditujunya? Ketaatan. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di dalam kitab Nasuhul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani itu menyebutkan gitu. Man kana fi talabil ilmi. Barang siapa yang pergi atau bergegas mencari ilmu, karena fil jannati fi talabi, maka sesungguhnya dia sedang mempersiapkan jalan menuju surganya Allah. Jadi meskipun misalkan Teh Naida dari rumah ke sini, ibu-ibu dari rumah ke sini memperjalankan, mangkana fi talabil ilmi, siapa yang memperjalankan dirinya untuk bermajlis ilmu, karena fil jannati fi talabi, maka sebetulnya dia sedang mempersiapkan jalan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa mangkana fi talabil ma'siyah, tapi siapa yang memperjalankan dirinya justru buat bermaksiat kepada Allah, karena finari, justru itu dia sedang mempersiapkan jalan untuk masuk nerakanya Allah SWT. Jadi bersyukurlah ketika kita belajar mencari atau menjemput majelis ilmu. Karena pengen bikin hubungan kita yang lebih dekat sama Allah. Nah ini secara global. Pengen lebih taat tuh nggak bisa. Iman itu kuat itu mesti dengan ilmu. Maka saya bikin itu kayak apa? Formulanya ilmu, iman, amal. Ilmu bertambah, iman itu makin kuat. Iman makin kuat, amal itu makin semangat. Ternyata ketika amal saya bermasalah, itu iman saya lagi lemah. Ternyata imannya saya lemah ini karena apa? Karena ilmu saya kurang. Maka sampai mati pun mesti ngaji terus. Ibu baju kotor cuci. Kalau badan kotor ya mandi. Tapi kalau jiwa yang kita terus kerasa kotor, maka ngaji. Ngaji itu nggak usah nunggu ustadz viral baru ngaji, jangan. Handi Boni yo kesini paling berapa tahun sekali. Iya baru sekarang. Tapi ada ustadz yang di sini ya udah ngaji di sini bareng. Suatu saat akan bermanfaat banget. Jangan nunggu ustadz yang ganteng dulu baru ngaji. Oh ini ustadznya viral ya, ada di TikTok ada ya. Jangan. Kalau ibu mau ngaji sama saya rutinan tuh mending malam Jumat aja. Atau hari Selasa ya di STK atau di TSB pagi. Sebulan sekali di TSB pagi. Nah itu baru ngaji. Kalau sisanya saya bilang konser ya, nggak usah ikutan. Saya ngisi di mall misalkan, Handi Boni, Bazar, apa, nah, saya nggak terlalu seneng ngisi di sana. Udah pengen ngaji gini, lah ngaji. Atau nanti kalau yang malam Jumat kan dari kitab, ada kitab. Tapi selebihnya, ayo, ada ustadz yang di sini, ya udah temenin aja di sini. Ngaji. Halo, assalamualaikum. Semangat nggak? Harus semangat tuh. Hidup ini nikmat ketika banyak masalah. Semangat bermasalah. Jangan takut punya masalah loh. Kenapa jadi takut punya masalah? Hidup ini mesti banyak masalah. Lihat surat At-Taghabun ayat 11. At-Taghabun surat tahunnya tak ayah ibu di Quran itu. Surat ke saya masih ke bawah-bawah ya jawana Surat ke-60 piro ya? 60-an kan, Bro? 64. Nah. Lihat ayat 11 nih. Indah ya. Nih, alhamdulillah.
Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Jadi tidak ada musibah, sesuatu yang menimpa kepada kita itu semua itu kecuali atas izin Allah, biiznillah, kecuali semua itu atas izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Maka barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuknya. Jadi kalau punya masalah apapun juga yang menyenangkan, ujian. Kaya ujian, miskin ujian. Ibu mau diuji miskin, diuji kaya. Halo, assalamualaikum. Miskin ujian, kaya ujian. Bebas. Jadi muslim yang kaya, jadilah muslim yang kaya. Banyak manfaatnya. Walaupun Kanjeng Nabi itu menyebutkan dalam hadis sahih, dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, hadis kumpulan sahih, kumpulan Bukhari Muslim, itu disebutkan, yang disebut kaya oleh Nabi itu adalah kaya hatinya. Kaya hati dulu, ketika kaya harta banyak manfaat. Nah, sekarang itu kadang motivator Islam gak fair. Semua ngajak kita supaya kayak Utsman bin Affan. Kayaknya, tapi manfaatnya kok gak disuruh kayak Utsman bin Affan. Saya tuh paling males deket sama orang kaya tuh gak suka aja. Sok kayak nginjem duit. Dekat nggak mau terlalu dekat. Saya tuh takut kalau dekat sama orang kaya tuh nanti ketika saya butuh uang itu atau butuh ekonomi itu yang saya diingat itu malah si Pak Haji, bukan Allah. Nggak mau saya. Ngisi di TV juga deh, nggak mau. Kalau saya, kalau Teh Meida nggak apa-apa. Kalau saya nggak mau. Ibu saya itu soalnya bilang, Andi Boni nggak boleh ngisi di TV. Terus ngisi kampung-kampung aja lah. Kalau bahasa Jawanya, kampung-kampung aja. Dusun, kalau enggak masjid-masjid. Kalau untuk anak muda ya enggak apa-apa bisa. Nah itu At-Taghabun ayat 11. Maka solusinya nyelesain masalah itu sebetulnya ya memang dengan cara iman kepada Allah. Nanti ya Allah kasih petunjuknya. Itu yang dilakukan juga oleh Nabi Musa ketika punya masalah dengan Musa punya masalah dengan Fir'aun. Cara Musa selesai masalah itu nggak fokus ke masalahnya. Allah ngajak itu fokus kepada apa yang ada di hadapan. Wahai Musa, itu yang di tangan kamu itu apa? Tongkat. Maka pukullah tongkat itu ke air. Jadi Allah tidak memerintahkan mukul sumber masalah yang di belakang. Wahai Musa, itu di tangan kamu apa? Tongkat. Nah, tunggul kabengeutna Fir'aun. Itu pukullah ke wajah Fir'aun. Enggak, Allah suruh pukullah ke laut. Tugasnya Musa sami'na wa ata'na. Meskipun perintahnya tidak masuk di akal ya, belah laut. Terakhir nanti ada sesi tanya jawab. Ibu boleh bertanya. Nah, ibu-ibu yang lain boleh menjawab. Kita dengerin aja ya Teh. Jadi terakhir Musa itu Bu sama Fir'aun. Hikmahnya itu besar, banyak. Salah satunya ngajak kita itu kalau punya masalah, ya jangan terlalu fokus ke masalahnya. Fokus aja jelas. Orang yang curhat ke saya tuh banyak, yang punya hutang tuh ratusan juta dari 12 aplikasi pinjol tuh, udah pengen stres bunuh diri nggak bisa bayar hutangnya. Saya bilang, Mas, kalau ditelepon sama orang pinjol itu nggak usah terlalu dipikirin. Maksud semuanya terlalu dipikirin, jadinya puyeng, jadinya mumet, mikirin wah saya malu gini-gini. Sadari, sesali, sudahi, perbaiki, selesai itu taubat. Sadari, maksud salah tuh, berperang dengan Allah tuh, riba. Sesali, tobat kepada Allah, banyakin istighfar. Fakutus tafiru robakum innahu kana ghafar. Sudahi, don't do it again, jangan lakuin lagi Mas. Yang berikutnya perbaiki. Fokus apa yang bisa dikerjain sekarang, gas. Kadang orang tuh ditelepon sama pinjol tuh stres mikirin image-nya, wah saya rusak nama saya di teman-teman saya, mati aja. Karena apa? Semut di ujung pulau terlihat, gajah di pelupuk mata. Apa sih itu gimana sih? Saya lupa lagi sih. Semut di ujung oh iya, semut di seberang lautan terlihat, tapi gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Kayak gitulah. Ya. Fokusnya selesaiin masalah itu ya, yakin sama Allah, taubat. Itu saya makanya diajak buat beriman lah kepada Allah. Segitu dulu.
Untuk berikutnya kalau ada yang mau di-sharingkan boleh. Oke, terima kasih Ustaz. Sama. Jazakumullah khairan katsiran. Tadi kita udah banyak ya dapat pembelajaran baik berupa contoh, berupa ilmu yang bersumber dari sumber yang kompeten, Al-Quran, juga Sunnah Rasulullah. Dan sekarang barangkali ada ibu-ibu di sini yang ingin bertanya, kurang jelas atau pengen curhat gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa dijawab oleh yang sangat ibu. Berapa pertanyaan? 2 aja ya karena waktunya terbatas. Baik ibu. Sebutkan nama dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Bu. Udah lama nggak ketemu ya? Iya, dulu di rumah ya Ustaz. Iya, dulu di rumah. Nama saya Linda. Kebetulan saya ada kajian juga di rumah. Saya sebagai ketua majelis taklim saya di rumah. Setiap bulan ada kajian Di rumah, ya. Iya, Ustaz. Yang saya akan tanyakan itu istiqomah setelah hijrah itu kan kita tuh harus memperbanyak doa, memperdalam ilmu dalam agama. Selain itu, dalam istiqomah setelah hijrah, apakah kita mencari teman-teman yang soleh itu juga termasuk ke dalam istiqomah setelah hijrah? Karena kita sekarang itu makin kesini kan pergaulannya harus dijaga makin kesini. Makin kesana makin kemari ya pergaulan. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz, boleh langsung. Siap. Jadi ada ayat yang bagus itu di Quran surat Fussilat. Surat Fussilat itu surat 41 ya, ayat 30. Innaladina qalu rabbuna sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya dan seterusnya. Jadi gitu. Innaladina qalu rabbuna, sesungguhnya siapa saja yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, sumastaqamu, lalu kemudian dia tetapkan pendiriannya. Sumastaqamu, istiqomah itu dari 2 kata, ada ista, ada koma. Ista itu upaya kita untuk mencapai sesuatu. Koma itu artinya tegak lurus sempurna. Maka setelah azan itu nanti ada namanya iqomah. Udah berdiri, kita tuh udah siap, baru komat, harusnya gitu. Kan kalau kita tuh kadang komat dulu, komat selesai baru berdiri. Sebetulnya idealnya itu ya udah siap berdiri, oke, siap, baru komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena iqomah itu artinya betul. Ista itu upaya seseorang untuk mencapai sesuatu, ya singkatnya gitu ya, mohon maaf. Qomah itu tegak lurus sempurna. Artinya istiqomah itu sebetulnya upaya seseorang untuk terus berusaha menegakkan aturan-aturan Allah dan Rasulnya dalam kehidupannya. Itu simpelnya gitu. Nah kalau dengan ista dan gofaro jadinya istighfar. Ista itu upaya untuk terus menerus melakukan sesuatu, gofaro memohon ampun, istighfar upaya terus menerus untuk memohon ampun kepada Allah, gitu. Maka istiqomah itu innaladina qalu rabbuna Allah, siapa saja yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, sumastaqamu, lalu dia tetapkan pendiriannya. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhaufu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahwa Allah akan mengirimkan malaikat yang senantiasa membahagiakan hatinya dengan mengatakan kepadanya, Allah takhaufu wa la tahzanu. Kamu tidak perlu takut dengan apa yang ada di hadapan kamu nanti. Dengan godaan sahabat, zaman, lingkungan, segala macamnya. Allah takhaufu, enggak usah takut dengan apa yang ada di hadapan kamu. Kesulitan ekonomi segala macam, gak usah ditakutin ya. Ala takhawf wala tahzan, dan tidak perlu bersedih hati dengan apa yang sudah pernah kamu lalui. Dulu saya pernah maksiat, dulu saya pernah ini. Gak usah terlalu sedih, kata Allah sudah ampuni dosa semua. Wa absiru bil jannah,
berbahagialah dengan surga yang sudah Allah janjikan kepadamu. Jadi Bu, yang paling nikmat hidup di dunia ini berikutnya itu memegang janji Allah itu. Saya yakin cuman Allah dan Rasulnya nggak pernah bohong. Kalau manusia yang lainnya saya nggak bisa jamin itu. Tapi kalau janji Allah pasti benar. Ketika Nabi aja bilang 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia, dan mesti benar itu. Nggak mungkin bohong itu. Ketika Allah mengatakan bagimu itu surga, misalkan kayak apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu kan ada kalimat di situ ya. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radun. Dzalika liman khasyya rabbah. Jadi ketika janji Allah menjanjikan surga, saya tuh sangat yakin mesti benar. Mau sesakit apa saya di dunia ini nggak apa-apa. Karena saya yakin balasan Allah tuh mesti ada, Bu. Saya dikecewakan di dunia itu nggak usah saya balas. Kenapa? Santai aja. Karena saya tuh punya Allah yang maha melihat apa yang saya alami. Saya pernah cerita sama Teh Linda juga di rumah. Saya pernah ditinggalin sama tim saya sendiri, pakai mobil saya sendiri, itu di rest area pabrik gula. Itu saya ditinggalin sendiri, Bu. Tanpa HP, tanpa HP, tanpa uang dompet. Jalan kaki. Tapi apakah saya, ya singkat cerita, apa saya marah? Demi Allah enggak? Tanya sih. Satu-satunya manusia yang menyapa saya selama itu adalah istri saya. Begitu saya nyampe rumah, istri saya kaget banget. Papa kok kira papa hilang? Takutnya dicurik sama kunti gitu. Itu panik banget dia tuh. Kebayang dari jam 3 subuh saya ngilang. Dari tol Pajagan itu Pak, nggak ketemu itu. Bisa ketinggalan gitu ya? Supir saya ke toilet jam 3 subuh. Ini asisten saya yang di depan sama yang di sebelah saya itu lagi tidur. Saya ngerasa di depan ada Indomaret, saya beli tolak angin dulu. Akhirnya saya bilang, turun dulu. Udah ada feeling, ngambil dompet sama handphone atau enggak ya? Nggak usah lah. Udah bentar gitu. Turun, qadarullah mesinnya error. Jadi lama. Beres beli tolak angin, keluar mobil kemana ini? Saya masih husnuzon, jangan-jangan di pom bensin. Ke pom bensin gak ada. Ya udah, langsung aja. Ya Allah, kalau seandainya Engkau ingin mengajarkan sesuatu kepada saya, monggo ya, terima saya. Saya gak akan minta pertolong manusia. Saya akan minta petunjuk dari Engkau. Silakan mau diajarin nama saya. Masya Allah, saya tuh bisa aja ke tukang Indomaret, terus bilang, Mas boleh pinjam HP-nya bentar gak? Saya mau nelfon istri saya. Tapi kan gak seru nanti. Saya nikmatin aja. Ya Allah, ini kan handphone saya gak ada, dompet saya gak ada. Ya wes, Engkau ingin mengajarkan apa saya terima. Kau mau mengingatkan siapa saya terima. Jalan kaki sampai tol Pajagan, keluar tol Pajagan sampai rel kereta api sampai halte bus jam 6. Di situ baru kemudian ada. Saya tanya, ada bus yang ke Bandung? Ada. Goodwill. Jam berapa? Jam 10. Jadi Ustadz Handi Boni diem di halte dari jam 6 pagi sampai jam 10. Pakai sendal jepit, pakai kaos. Itu mungkin ada orang, ini kayaknya Ustadz Handi Boni. Enggak, kucel lah. Ternyata saya Teh Neda pada hari itu saya ngerasa bukan siapa-siapa. Kamu tuh jangan ngerasa hebat. Kamu tuh siapa? Ketika kamu tanpa Instagram tuh kamu siapa? Ketika kamu tanpa jamaah kamu siapa? Sendirian tanpa spesial pun kemewahan yang saya punya. Nggak ada harga dirinya itu. Ucel. Naik bus Goodwill, naik pertama pengamen itu nyanyi. Jarang-jarang pengamen itu nyanyi nasid, demi Allah, jarang itu. Hanya di mobil itu pengamen itu tiba-tiba nyanyi itu. Sesungguhnya manusia tidak akan menikmati surga tanpa ikhlas di hatinya. Itu ingetin luar biasa. Nah, saya balik lagi ke istiqomah lagi, jadi ke semana-mana ya, mohon maaf. Maka istiqomah yang pertama itu harus ingat janji Allah. Ya boleh banyak sedih, harus banyak yakin sama Allah. Berikutnya, kalau dilanjutin lagi ke bawah,
itu ada ayatnya lagi. Ingat sama surga-surganya Allah. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Beda kehidupan dunia ini sama akhirat. Ya kamu sesakit apapun di dunia itu banyak harap maklumnya aja. Penting kita nunggu kenikmatan dia. Halo, assalamualaikum. Ya. Lalu berikutnya, Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Yaitu ajak orang itu untuk, nah, syarat istiqomah berikutnya dari papa ya, dakwah deh. Jadi makin keras ngelempar bola itu makin kenceng balik ke kita. Jadi kalau teteh mau makin istiqomah di dalam berislam, maka dakwahkanlah Islam. Teh Meida mau istiqomah ya, dakwahkanlah para muslimah untuk jadi seorang muslimah yang baik. Mesti pasti jadi belajar lagi. Pasti jadi makin sering ngebuka ini lagi gitu kan. Nah, yang terakhirnya kalau setelah ayat itu ada kalimat wala tasawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahum adawatun ka'annahum waliyyun amma yulaqaha ila ladina sabaru. Jadi yang berikutnya adalah balas setiap keburukan dengan kebaikan. Itu saya kira syarat istiqomah dari saya. Kalau yang umum teh istiqomah itu cuma cari teman, kuatin niat. Betul sih, circle. Tapi kalau saya lebih yang kerasa sama saya, istiqomah itu ya dakwah aja. Makin sering dakwah, makin pedes itu omongan orang ke kita. Bayangin teteh rajin ngajak orang sholat, tapi teteh nggak sholat kan aneh. Karena dakwah akhirnya teteh berusaha memantaskan diri. Saya tuh sering banget dulu teh diremehkan itu. Dulu itu nggak apa-apa. Memang dipuji tidak layak, dihina memang hina kok kita. Kenapa kita pengen selalu dipuji dengan jadi yang baik itu? Gak nikmat. Justru enak ketika dianggap bodoh itu. Supaya kita jadi banyak belajar. Allah a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Tambahin deh. Tambahin dari teteh Meida mungkin masukan dari teteh kalau istiqomah ala teteh. Ya tadi sudah disampaikan oleh Ustadz. Saya juga mengalami saat syuting KCB, kan dialog-dialognya itu luar biasa ya. Ada beberapa hal yang memang belum saya kerjakan di kehidupan saya nyatanya gitu ya. Sedangkan tokoh Husna itu mengerjakan itu dan memberi nasihat. Jadi saat itu sebenarnya jauh lebih maju ya Ustadz ya, saat kita mengatakan sesuatu yang kita belum lakuin. Jadi saya ngerasa itu adalah salah satu cara Allah untuk mendidik saya. Karena seringkali mungkin kalau orang yang ngomong, saya nanya balik, emang kamu siapa? Gitu. Tapi kalau kita ngomong sendiri, jadi oh iya, ini saya belum ngerjain, tapi syaratnya Ustaz, karena kan di Al-Quran kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang kita nggak kerjain gitu, jangan sampai Ustaz ya. Jadi akhirnya mau nggak mau harus segera berubah gitu, dan itu lebih pedas betul. Oke itu ayat atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala Allah taqilun. benci ya terhadap orang yang mengatakan yang tidak mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan. Al-Baqarah 44 kalau nggak salah. 43 atau 44. Oh iya. Jadi karena waktunya sudah habis, mohon maaf. Pertanyaan cuma satu, mungkin boleh kalau nanti sambil Ustadz jalan, atau mungkin DM-nya Ustadz atau hadir mungkin di kajian setiap hari malam Jumat di Trans Studio. Ya, jadi nanti bisa ke masjid sana. Saya izin memberi kesimpulan ya, Masya Allah tadi kita banyak dikasih contoh, mudah-mudahan bisa mudah untuk diaplikasikan ya dengan izin Allah. Jadi masalah itu akan jadi masalah kalau dipermasalahkan. Kemudian hidup kita ini ada pedoman dan penuntun, pedoman dari Al-Quran, tuntunan dari Rasulullah, sehingga membantu kita ya untuk mengaplikasikan. Jadi kegagalan adalah keniscayaan dalam hidup kita, tapi ambillah respon yang terbaik, karena sesungguhnya kehidupan di dunia ini netral ya. Tapi Allah kasih kita pendidikan untuk memberikan respon terbaik. Nah, yang Allah nilai adalah responnya. Saat kita gagal, bagaimana kita meresponnya? Apakah kita meresponnya semakin marah,
semakin nakal gitu ya terhadap Allah, atau sebaliknya saat Allah kasih kita kegagalan, apakah kita meresponnya semakin dekat sama Allah dan semakin memperbaiki diri kita sehingga memang kita layak. Jadi kalau guru saya bilang masalah itu emas plus Allah, tapi syaratnya kitanya harus kondisi hatinya dekat sama Allah sehingga melihat masalah menjadi tadi potensi ya, potensi kebaikan, insya Allah. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Jazakallah khairan katsir Ustaz Sama-sama Teteh dan keluarga. Semoga kita sama-sama doakan ya, semoga Ustaz Hani Boni dan keluarga senantiasa dijaga oleh Allah, diberikan kesehatan, perlindungan, dan mudah-mudahan setiap amal baik beliau diberikan balasan berupa surga yang terbaik. Amin, amin. Dan juga kepada seluruh jamaah yang hadir, semoga Allah memudahkan segala urusan di dunia dan di akhirat, sehingga mudah-mudahan kita layak sama-sama menjadi penghuni surga Firdaus. Amin. Kan kalau doa harus maksimal ya, pengennya masuk surga Firdaus, tapi mudah-mudahan kita sama-sama bekerja keras agar layak menjadi penghuni surga tersebut. Nah, setelah ini kita akan membagikan door prize terlebih dahulu, Ustaz. Boleh? Siap, mohon izin supaya sudah ada nama-nama yang mendapatkan door prize ya. Saya sebutkan, nanti boleh hadiahnya diambil di depan. Ada Ibu Hajah Ani dari Majelis Taklim Asmaul Husna. Kemudian Ibu Hajah Hesti Majelis Taklim Asmaul Husna, ini Besti ini. Ibu Ahya Anwar, Ibu Sefi Pondok Al-Musik, Ibu Reta Lela sehat dari terus Pak. Jakapani, Alhamdulillah. Ibu Nur Halimah dari Ujung Berung, Ibu Yani dari Masjid At-Taqwa, Ibu Lina dari Blok H22, Betul Pak. Ibu Wulan dari Blok BB17 dan Ibu Rika dari Cileunyi. Nah, setelah ini insya Allah kita akan Iya, betul. doa dulu, baru foto bersama. Gimana Ibu Eti? Kalau saya selama kita Foto betul. doa dulu. masyarakat kerja sosial kan nggak semua aturan tuh lengkap toh. Betul. Jadi kita juga harus menyikapinya. Iya, betul. Boleh berdoa dulu. Oh, iya, astagfirullahaladzim. Maaf Teh. Belum selesai. Bentar ya, Pak. Kita berdoa ya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan, kata Allah. Syarat doa dikabul itu satu, yakin. Enggak boleh enggak yakin. Harus yakin bahwa doa ini didengar dan dikabulkan. Yang kedua, iman. Iman dalam artian manut sama perintah Allah. Yang ketiga, jauhi larangan-larangan Allah. Tuh syarat kita berdoa. Semua doa dikabulkan. Satu, doanya diijabah. Dua, Allah ganti dengan yang lebih baik. Tiga, ditangguhkan sampai hari akhir. Ada seseorang yang dimasukkan ke neraka karena dosa-dosanya terpental. Kemudian ketika ditanya, ya Allah, apa yang menghalangiku dengan siksa? Kata Allah, ada dinding doa yang tidak terijabah ketika di dunia, yang jadi wasilah kita untuk selamat dari siksanya Allah. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Berdoa itu adalah ciri pengharapan kita kepada Allah. Gak dikabul-kabul Ustaz, gak apa-apa. Gak boleh gitu, harus yakin bahwa doa itu harus dikabul. Maka kita buka doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amaka bimasidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'budana wa tamtasirana ya Allah ya Rabbal alamin.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم انصر مجاهدينا في فلسطين اللهم انصر مجاهدينا في فلسطين اللهم انصر مجاهدينا في فلسطين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا بسكرات الموت ونجاة من النار وعفو عند الحساب اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من الصالحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah hampir menuju ujungnya dari acara kajian pada hari ini. Tapi sebelumnya saya mewakili ibu-ibu dari Majelis Taklim Husnul Khotimah ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi pada Ustadz, keluarga, para jamaah yang hadir, juga kepada sponsor hari ini ada JNT, Ventur bagi ibu-ibu semua, ada booth Ventur di depan yang ingin atau berencana umroh bersama keluarga bisa mengunjungi booth Ventur depan, ada Christine, kemudian Majelis Taklim Husnul Khotimah, juga jamaah Majelis Taklim Geria Carakan, insyaallah. Akhir kata saya Maida Sepira ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan kurang berkenan. Semoga Allah meridhoi pertemuan kita hari ini dan mudah-mudahan amal soleh kita diterima. Yang diantara salah satu pertandanya mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi dengan amal soleh yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita baca doa kafaratul masjid ya Bu.